Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dituding selingkuhi istri orang, penjual cireng di Garut diculik dan dianiaya sekelompok orang di dalam mobil. Kawanan begal sadis yang kerap melukai korban sebelum merampas harta benda korban ditangkap polisi. Mes MPR RI di Jalan Diponegoro, Kota Bandung yang dibakar massa akhir Agustus lalu akan segera direhabilitasi. Ya, Mes MPR RI yang dibakar massa saat ricuh di depan gedung DPRD Jabar direhabilitasi oleh Kementerian PU. Rehabilitasi gedung cagar budaya itu bakal menelan anggaran 12,9 miliar rupiah. Dirjen Cipta Karya Kementerian PU Selasa lalu meninjau bangunan Mes MPR RI yang hangus dibakar massa saat kericuhan di depan gedung DPRD Jabar akhir Agustus lalu. Karena bangunan ini termasuk bangunan cagar budaya, rehabilitasinya pun harus dilakukan hati-hati untuk mengembalikannya ke bentuk awal sebelum terbakar. Agar hasil bangunannya bisa sama, maka pihaknya akan berkonsultasi dengan tenaga ahli cagar budaya Kementerian Kebudayaan untuk mempertahankan keaslian bangunan dan meminimalisir perubahan. Teman-teman dari Kementerian PU sudah melakukan uji. Nah, yang bangunan cagar budayanya ini mengalami kerusakan sedang, gitu ya, dan yang non cagar budayanya kerusakannya ringan. Kerusakan sedang itu secara struktur dia masih bisa dimanfaatkan kembali. Jadi kita hanya melakukan rehabilitasi, perkuatan kembali terhadap struktur yang ada. Gitu. Jadi dari Kementerian PU sudah melakukan uji, ternyata strukturnya sebagian besar masih bisa kita manfaatkan. Seperti itu. Jadi tidak perlu didemolis, tidak perlu dirubuhkan. Tapi untuk MEP, mechanical electricalnya ini mengalami kerusakan berat karena semuanya terbakar. Nah, karena ini bangunan cagar budaya, tentunya kami harus melaksanakannya dengan penuh kehati-hatian dan mempertahankan keaslian dari bangunannya, upayakan tidak terlalu banyak perubahan. Kami akan melakukan koordinasi dengan tenaga ahli cagar budaya di bawah Kementerian Kebudayaan. Karena ini masuk ke dalam kelas A bangunan cagar budayanya, sehingga kelihatannya rehabilitasi yang kami harus lakukan ini kembali kepada bentuk asal semula. Tahap identifikasi dan perencanaan dimulai akhir tahun 2025. Pekerjaan fisik dijadwalkan mulai tahun 2026 dan selesai pada Desember 2026. Untuk rehabilitasi bangunan cagar budaya ini, pemerintah telah menganggarkan dana sebesar 12,9 miliar rupiah. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Tindak kekerasan seringkali tidak diketahui oleh orang terdekat karena korban tak berani berbicara ataupun melaporkannya. Oleh karena itu, penguatan bagi siswa dan guru diperlukan agar tindak kekerasan, khususnya di lingkungan sekolah, bisa terungkap. Berawal dari keprihatinan akan banyaknya kasus kekerasan terhadap anak, Polwan jajaran Polres Tasikmalaya Kota menggelar acara Rise and Speak. Acara tersebut diikuti oleh perwakilan pelajar dan guru dari berbagai jenjang sekolah. Acara ini berisi diskusi dan penguatan bagi para siswa dan juga guru terkait tindak kekerasan. Para siswa diedukasi agar berani berbicara ataupun melapor terkait tindak kekerasan yang dialaminya, khususnya di lingkungan sekolah. Sementara para pengajar dilibatkan agar ikut melindungi anak didiknya dan memberikan pemahaman pada anak didiknya agar tidak takut saat melaporkan tindak kekerasan yang dialami. Karena dari korbanlah kasus kekerasan anak bisa terungkap. Dari data PPA Polres Tasikmalaya Kota, sudah ada 17 laporan kekerasan terhadap anak yang didominasi kekerasan seksual. Hal ini tentunya menjadi peringatan bersama jika anak-anak rawan menjadi korban. Ini mudah-mudahan bisa dijadikan sebuah momentum bagaimana anak-anak bisa lebih berani untuk menyampaikan persoalannya. Anak-anak bukan saja berani di dalam menyampaikan persoalan, tapi juga anak-anak itu sudah mulai berani untuk menyampaikan solusi tentang peristiwa kekerasan dalam bentuk apapun yang memang hari ini terjadi di sekitar kita. Terus yang berikutnya
tentunya ini adalah bentuk sebuah komunikasi yang memang harus dijalin untuk lebih mengedepankan humanisme, sehingga ibu-ibu polwan ini di hari jadinya yang ke-70 tahun ini kita bisa apresiasi dan kita dorong semoga ini adalah sebuah bentuk pelayanan humanistik untuk bisa lebih dekat dengan anak-anak. Meningkatkan kesadaran publik, berani berbicara, berani melapor, dan berani mencegah kekerasan terhadap anak, perempuan, kelompok rentan maupun tindak pidana perdagangan. Bulan ini saja sudah ada 17 kasus. Perempuan, anak, atau Perempuan dan anak. Cukup signifikan ketika korban mengalami kekerasan baik secara fisik maupun non fisik. Nah, silakan korban bisa langsung datang ke kami atau mengkonsultasi terlebih dahulu juga boleh di hotline kami BB Jakarta Polres, yaitu 081 119 110 110. Acara ini digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-77 Polwan jajaran Polres Tasikmalaya Kota. Harapannya, kegiatan ini bisa berdampak signifikan dalam mengentaskan tindak kekerasan, khususnya di lingkungan sekolah. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya.